Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kita sama-sama hormati Bapak Ketua Masjid Bapak Dr. Haji Muhammad Bahar Akasa Teng LC Magister Hukum. Yang kita hormati Pak Ustadz Dr. Andes Haji Sulaiman Gosalam dan seluruh pengurus masjid dan seluruh pengurus majelis taklim dan anggotanya dan para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang kami muliakan, ini adalah satu kemestian dan keniscayaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Malahan sebenarnya para jemaah sekalian, kita ini tidak pernah lepas dari mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tidak lepas mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebenarnya selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama seperti yang kita dengarkan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah saja dan para malaikatnya selalu berselawat kepada nabi yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyaklah berselawat dan membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin mengingatkan kepada jamaah bahwa setiap kita mendengarkan namanya Nabi disebut, para jamaah sekalian, berselawatlah. Karena ada hadis yang mengatakan al-bakhilu, orang yang kikir, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang mendengarkan nama saya disebut lalu tidak berselawat kepada saya, itu dianggap orang kikir, para jemaah sekalian. Kenapa? Sedangkan Allah saja berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para malaikatnya, apalagi kita umat Islam yang tidak mungkin kita selamat kalau kita tidak ikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang paling menerima jasa yang paling besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya kita itu berselawat, para jemaah sekalian. Dan bagaimana kebaikannya kalau kita membaca selawat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asran. Siapa yang berselawat kepada saya satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang berselawat kepadanya 10 kali, para jemaah sekalian. Maka janganlah kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kenapa Nabi Muhammad ini harus hadir di dunia, para jemaah sekalian? Kenapa beliau harus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini memang sudah menjadi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi hadirin yang kami muliakan, Nabi Adam alaihissalam waktu dikeluarkan dari surga karena melakukan pelanggaran, karena godaan iblis, maka Allah mengatakan, turunlah kamu semuanya ke dunia. Tapi saya tidak akan membiarkan kamu di dunia itu tanpa pedoman dan tanpa petunjuk. Akan datang kepada kamu petunjuk dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang ikut kepada petunjuk saya, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun,
Tidak perlu dia takut dan tidak perlu dia berduka cita. Dia akan kembali lagi ke surga. Maka begitulah hadirin yang kami muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini karena beliaulah yang akan menuntun kita yaitu kepada jalan yang menuju kepada surga, hadirin yang kami muliakan. Coba kita lihat umpamanya dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ialah jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka ya Allah. Jadi hadirin yang kami muliakan, ini siratal mustaqim adalah jalan yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang akan menjadi titian kita menuju ke surga para jemaah sekalian. Tapi siapa yang menjelaskan itu siratal mustaqim? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad memberi petunjuk kepada manusia ini kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, mari kita bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada artinya kita jadi manusia kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi petunjuk kepada kita menuju kampung keselamatan di akhirat, hadirin yang kami muliakan. Alangkah baiknya ayat yang kita dengarkan tadi yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh adalah bagi kamu pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sebaik-baiknya. Jadikanlah beliau sebagai suri tauladan kita, sebagai pedoman kita yang memberi petunjuk kepada kita. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan Allah, siapa yang mengharapkan ridhanya Allah, siapa yang mengharapkan kecintaan Allah, siapa yang mengharapkan rahmat, berkah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, hadirin yang kami muliakan. Wal yaumal akhir, dan siapa yang mau selamat di akhirat, hadirin yang kami muliakan, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsiran, dan siapa yang menjadikan Nabi sebagai suri tauladan berarti dia telah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, hadirin yang kami muliakan. Karena memang kita ini umat manusia diperintahkan oleh Allah banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah dengan di waktu pagi dan petang. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau kamu banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih, maka Allah akan memberi selawat dan membaca selawat kepada kamu, dan para malaikatnya membacakan selawat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Maka hadirin yang kami muliakan, apa kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada jemaah sekalian mungkin saja ada orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sudah nama Islam, agamanya sudah agama Islam juga. Tetapi para jemaah sekalian mungkin di akhirat dia tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jemaah sekalian. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang kepada telaga dan kolamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada tanda-tanda pada diri orang itu sebagai umatnya Nabi, maka dia diusir dari kolam itu, para jemaah sekalian. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan para jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, yang pertama-tama kita harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya beriman di sini? Adalah yakin bahwa hanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Hanya dengan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu para jemaah sekalian, dengan demikian kita itu menolak pemahaman yang disebut pluralisme para jemaah sekalian, yang menganggap semua agama sama. Dan sangat disayangkan para jemaah sekalian, waktu Paus datang di Istiqlal, ternyata yang membaca Quran itu ayat ini yang dibacakan para jemaah sekalian, yang memberi kesan seakan-akan agama itu semuanya benar. Ialah ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hadu, dan orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, wal wasabiina, dan kaum sabiin penyembah bintang, man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak perlu mereka takut dan tidak perlu mereka duka cita. Ini para jemaah sekalian biasa digunakan, minta maaf ini karena memang yang biasa membacakan ayat ini Profesor Kasim Matar dulu para jemaah sekalian. Itu saya ikuti betul. Beliau itu berpendapat para jemaah sekalian, kalau di satu pot bunga itu cuma satu macam bunga, itu tidak indah. Nanti indah kalau macam-macam bunga di situ. Ada yang merah, ada yang kuning, ada ini, itu baru indah. Begitu katanya juga agama. Kalau cuma satu, itu tidak indah. Hendaknya semua agama itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kalau kita yang banyak mengikuti majelis ulama dan banyak mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menganggap begitu para jemaah sekalian. Kita itu yakin kepada firman Allah yang mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa mencari agama bukan agama Islam, tidak akan diterima daripadanya para jemaah sekalian. Maka sebelum saya lupa, saya sangat tertarik juga dengan bacaannya Pak Imam tadi yang mengatakan begini Pak. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffari. Mereka tegas kepada orang kafir. Ruhama ubainahum, dan mereka kasih sayang di antara mereka. Dan para jemaah sekalian, di penghujung daripada ayat itu mengatakan, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suki yu'jibuz zurra'a liyagidha bihimul kuffar. Para sahabat ini sama perumpamaannya dengan tanaman yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tumbuh dengan pertumbuhan yang begitu subur dan begitu baik, sehingga yang menanamnya sangat gembira dan menjengkelkan orang kafir para jemaah sekalian. Jadi para jemaah sekalian, salah satu cirinya orang Islam yang konsekuen, maka orang kafir itu tidak senang kepadanya para jemaah sekalian. Sebenarnya kita ini Pak, kalau selalu salat jamaah, orang kafir itu jengkel para jemaah sekalian. Kalau kita selalu baca Quran, selalu namo Quran. Dan para jemaah sekalian, ada ustadz yang memberi komentar, sebenarnya Paus itu katanya, itu jengkel dalam hatinya melihat orang Islam yang berhaji para jemaah sekalian. Kenapa kaum muslimin ini sepertinya tergila-gila naik haji para jemaah sekalian? Biar tua. Malahan ibu-ibu kalau orang Buis mengatakan agar neng kalingan ni panguli na Nabi Ibrahim, biasanya napaungi lakenna balok ni rogalunge.
meloki menrek haji. Tidak tahan dia Pak kalau dia tidak naik haji para jemaah sekalian. Kenapa itu Pak? Dan apa para jemaah sekalian? Sebenarnya orang Kristen itu lebih banyak dari kita Pak. Dan biasa di Vatikan itu diadakan acara keagamaan yang mengundang seluruh umat Kristen di seluruh dunia para jemaah sekalian. Jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan jemaah haji para jemaah sekalian. Ini yang dia heran, kenapa ini umat Islam? Maka dahulu para jemaah sekalian, pemerintah Belanda itu salah satu programnya adalah bagaimana mempersukar itu pelaksanaan ibadah haji para jemaah sekalian. Mereka menganggap ini bahaya kalau kaum muslimin selalu. Tapi yang saya maksudkan para jemaah sekalian, bahwa orang Islam yang konsekuen, kalau ibu-ibu pakai jilbab itu tidak suka tongi. Yang dia suka kalau buka-bukaan saja, ya apa dia bilang? Itu kau punya pakaian seperti drum, tidak ada bentuknya. Yang dia suka kalau ketat, kemudian tipis lagi, itu para jemaah sekalian. Jadi apa maksud saya para jemaah sekalian? Ini minta maaf Pak, saya sekedar mengomentari apa yang banyak di media sosial. Bagaimana seorang ulama yang kita dari daerah kita ini, yang kita kagumi ilmunya luar biasa Pak, profesor. Tapi kenapa sampai mencium kepalanya ini paus para jemaah sekalian? Ya ada yang bergurau kalau ikan paus tidak apa-apa Ji. Ya tapi kalau kepalanya paus kira-kira bagaimana itu kira-kira? Bagaimana dengan ayat tadi? Mereka itu adalah kasih sayang kepada sesama kaum muslimin dan tegas kepada kaum kafir para jemaah sekalian. Mari kita dengarkan ayat Al-Quran para jemaah sekalian supaya kita tahu bagaimana sebenarnya itu mencium kepalanya orang yang seperti itu para jemaah sekalian. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah dikatakan, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan tidak memerangi kamu dalam agama kamu. Berbuat baiklah dan berbuat adillah karena Allah mencintai orang yang berbuat adil. Jadi para jemaah sekalian, kepada orang yang non muslim para jemaah sekalian, boleh kita kasih makanan Pak, apalagi kalau dia lapar. Jangan kita jangan kasih itu bukan Islam, salah itu Pak. Jangankan manusia, sedangkan hewan saja diberi makanan kita bisa masuk surga, apalagi manusia Pak. Kalau dia harus kasih minuman, kalau dia sakit diobati para jemaah sekalian. Cuma masalahnya kita itu berbuat baik kepada mereka para jemaah sekalian secara umum, tidak boleh sampai mendalam dalam hati kita kecintaan kepada mereka para jemaah sekalian. Ini menurut pandangan agama. Apa sebabnya para jemaah sekalian? Karena orang beriman dan orang Islam yang baik ialah dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian. Man ahabbalillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadalillah, dan dia membenci karena Allah, wa a'talillah, dia memberi karena Allah, wa mana'alillah, dia tidak memberikan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sesungguhnya dia sudah menyempurnakan iman dalam hatinya. Para jemaah sekalian, semua yang bukan Islam dalam pandangan agama kita disebut kafir Pak. Apa saja yang di luar Islam. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan kaum musyrik, fi nari jahannama khalidina fiha, dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Para jemaah sekalian, dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kafir wahai manusia, Allah itu tidak butuh kepada kamu. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak senang kepada hambanya yang kafir.
Jadi Allah tidak senang kepada kekafiran itu para jemaah sekalian. Kemudian innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Jadi para jemaah sekalian, kalau Allah tidak senang kepada kekafiran dan Allah melaknat orang-orang kafir, maka para jemaah sekalian haram hukumnya, Pak. Kita itu memberikan atau melakukan sesuatu yang menunjukkan kecintaan kita yang mendalam kepada orang kafir pada jemaah sekalian. Itu menurut para ulama kita atau sebagian ulama kita. Ya maklumlah sekarang ini kalau ada pendapat biasanya selalu ada pertentangan karena ada juga yang memakai dalil-dalil yang agak longgar-longgar para jemaah sekalian. Tapi secara pandangan agama, Pak, itu seharusnya kita menghormati, kita memberi apa yang menjadi haknya, kita berbuat baik dan berbuat adil, tapi tidak boleh kita mencintai siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah, inilah kewajiban pertama kepada Nabi Muhammad SAW, ialah hendaknya kita beriman kepada beliau. Tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua para jemaah sekalian, kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita cinta orang tua, cinta anak, cinta suami, cinta istri dan lainnya, para jemaah sekalian, kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namun para jemaah sekalian, menurut dalam ajaran agama kita, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih besar, lebih tinggi dari kecintaan kepada siapapun dan apapun para jemaah sekalian. Ini ketentuan di dalam agama kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga saya lebih dia cintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan semua manusia, Pak. Apa sebabnya? Ya, nah, kira-kira mana lebih kita cintai, orang tua atau tetangga tak? Orang tua, Pak. Memang. Karena orang tua lebih berjasa dari tetangga. Sekarang mana lebih berjasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang tua tak? Pasti Nabi Muhammad para jemaah sekalian. Orang tua tidak bisa menolong kita kalau masuk di dalam kuburan, Pak. Yang bisa menolong kita ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, siapa-siapa yang mau dijaga dari siksa kubur, biasakanlah membaca tabaraka setiap malam para jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca itu, Pak, 30 ayat, insyaallah menjadi sebab sebentar kita ini dijaga dari siksa kubur. Ya, maka hadirin yang kami muliakan, kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad dari apapun dan siapapun. Umar bin Khattab para jemaah sekalian, seorang sahabat Nabi yang suka terus terang. Dia katakan, ya Rasulullah, memang engkau lebih saya cintai dari orang tua saya, dari istri saya, dari anak saya. Tapi beliau mengatakan, ya Rasulullah, jujur saja, saya itu lebih cinta kepada diriku daripada kau ya Rasulullah. Saya lebih cinta kepada diri saya daripada cinta kepadamu. Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya Umar, la, tidak bisa begitu Umar. Kenapa ya Rasulullah? Tidak boleh kamu lebih cinta kepada dirimu daripada cinta kepada saya. Kamu harus lebih cinta kepada saya dari cinta kepada dirimu sendiri. Apa yang terjadi, Pak? Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya lebih cinta kepadamu daripada saya cinta kepada diri saya sendiri. Beginilah hadirin yang kami cinta kepada Nabi. Itulah sebabnya seperti yang dikatakan tadi, asal didengar di namanya Nabi Muhammad, baca kisah salawat, Pak. Itu sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita cerita terus lalu tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang kami muliakan, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita membaca salawat.
Yang kedua para jemaah sekalian, hidupkanlah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia cinta kepada saya. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepada saya, kana ma'iya fil jannah, sebentar akan bersama dengan saya dalam surga. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, mari kita mencintai sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk ke masjid, dahulukanlah kaki kanan. Kalau kita keluar, dahulukanlah kaki kiri. Sebaliknya kalau masuk ke dalam WC, kita dahulukan kaki kiri, kalau keluar dengan kaki kanan para jemaah sekalian. Maka hadirin yang kami muliakan, banyak lagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting kita usahakan. Mari kita para jemaah sekalian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, termasuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mencintai pusakanya para jemaah sekalian. Ada pusakanya Nabi itu, Pak. Yang boleh siapa yang mau ambil silakan. Berapa yang dia mau ambil silakan. Apa itu pusakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini. Saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kamu berpegang teguh kepada pusaka ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian. Jangan hanya kitab Allah, Pak. Karena ada sekarang ini namanya ingkarus sunnah. Apa itu ingkarus sunnah, Pak? Dia bilang kan Quran sudah sempurna. Apalagi gunanya kita gunakan hadis. Kalau kita gunakan Quran sudah sempurna, tidak perlu kita pakai hadis. Ini golongan sesat, Pak, menurut MUI. Iya, karena dia tidak mau pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memakai dua-dua para jemaah sekalian. Quran dan penjelasan tentang Quran ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah saya dengar tadi di masjid kita ini ada ibu-ibu majlis taklim, ada kajian Quran Pak ada tahsin, ini luar biasa Pak. Saya mengajak diri saya dan kepada jamaah, terutama yang sama dengan saya, karena saya juga sudah lansia juga ini Pak. Iya, saya kelahiran 1949. Iya, jadi tapi menurut saya Pak, pengalaman hidup saya, ternyata Quran itu, membaca Quran itu menyehatkan para jemaah sekalian. Sehat fisik, insya Allah sehat rohani juga para jemaah sekalian. Apa teorinya itu para jemaah sekalian? Menurut para jemaah sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang suka bergerak, maka tubuhnya itu akan kuat Pak, akan sehat. Itulah sebabnya petani itu ya sehat. Alhamdulillah ibu-ibu juga ini yang selalu jalan dari dapur, dari ini, dari kanan, ya umpamanya itu sehat itu para jemaah sekalian. Karena selalu bergerak. Karena ada ungkapan yang mengatakan fil harakatil barakah, dalam gerak ada berkah Pak. Jadi terutama kita yang tua-tua, ajak tatulit tu dapat, apalagi menyaman matinro, pura kimanre matinro sih, lah satu. Iya. Tapi banyak-banyaklah jalan-jalan pagi para jemaah sekalian. Iya. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Sebagaimana tubuh kita ini akan sehat kalau selalu bergerak, maka ini juga otak Pak akan sehat kalau selalu digerakkan para jemaah sekalian. Ada orang menggerakkan otaknya main domino. Ada juga main game. Dodong itu Pak. Dodongi pahalana. Kalau mau ki para jemaah sekalian banyak pahalanya sambil olahraga otak, hafal ki Quran Pak. Juz-juz amma, surah-surah yang pendek baru ditambah terus para jemaah sekalian. Jangan ki bilang Pak Ustaz toa maki. Masa kita mau menghafal nato? Tidak apa-apa. Tambah tua itu tambah banyak pahala tak. Kenapa kalau kita tua Pak banyak pahala tak?
Karena kalau yang muda ini menghafal, mungkin 5 kali dia ulang, nah hafal nih. Tapi kalau seperti saya, seperti Bapak, kalau 5 kali dia pernah monroh. Harus 10 kali, 20 kali. Jangan bilang, tenang. Pak Jai ini, masa ada ke 20, napa, ya apalah. Mana lebih banyak pahalanya nak? Mana lebih banyak? 5 kali atau 20 kali? Diulang, mana lebih banyak pahalanya? Yang 20 kali. Iya, mungkin di akhirat nanti untungnya saya lambat menghafal, saya ulangi 20 kali, banyak paling pahalanya kalau 20 kali dibandingkan 5 kali. Jadi begitu para jemaah sekalian, kita itu Pak. Dan ini sebelum saya lupa para jemaah sekalian, ini saya pernah mendengar ceramahnya Profesor Feni Haju para jemaah sekalian. Masya Allah luar biasa beliau itu Pak. Beliau guru besar dalam ilmu kesehatan, tetapi semangatnya belajar agama dan mengamalkan agama luar biasa para jemaah sekalian. Ini menurut saya bagus ini Pak. Coba dengar baik-baik. Apa dia bilang? Seharusnya itu kalau kita sudah salat, orang Islam itu sudah salat, seharusnya mukanya itu cerah, gembira, hatinya itu berbunga-bunga para jemaah sekalian. Kenapa bisa? Katanya, kenapa? Sebenarnya kalau orang itu sudah salat, dia sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat hadiah yang luar biasa para jemaah sekalian. Andai kata kita diundang oleh Raja Saudi lalu dikasih 1 triliun, tapi Pak banyak atau banyak, tapi dibandingkan dengan hadiahnya Allah Pak, tiada harapan. Masih sedikit sekali itu Pak. Kalau 1.000 triliun, masih sedikit juga. Masa 1.000 triliun masih sedikit. Apa dalilnya Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya Pak. Tidak ada artinya itu 1.000 triliun Pak. Bagaimana kalau salat fardu? Maka hadirin yang kami muliakan, katanya kalau kita sudah salat jangan mikir susah-susah. Iya, kita sudah menghadap Allah dan para jemaah sekalian hadiahnya Allah luar biasa. Begitu juga hadirin yang kami muliakan, kalau kita mengkaji Quran Pak, jangan Quran sedeng. Ya lihat di televisi mengaji, mengaji sedeng. Sama di masjid, kajian Quran sedeng. Tapi kalau dandu, biar sudah tua, kado-kado toy. Tena harapan itu Pak. Kalau tua mikir kado-kado, kalau dandu, malaikat marah-marah melihat kita ini orang tua ini macawe ini, bau tanah nih, tuli manungopi dandu. Jadi hadirin yang kami lihatkan, ini juga Quran Pak. Kita harus gembira dengan Quran para jemaah sekalian. Dan inilah pusakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba-coba kita dengar ini para jemaah sekalian. Dan tidak apa-apa saya mau mengajak jemaah ini supaya, tapi tidak ada yang mengantuk, tapi supaya kita dapat pahala sama-sama Pak. Coba diikuti ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa artinya para jemaah? Ayat ini indah sekali Pak. Surat Yunus mungkin kalau tidak salah ayat 57 Pak. Indah sekali kalau kita renungkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Sudah datang nasihat dari Tuhan kamu. Itu nasihat biasanya kita perhatikan Pak. Dari guru kita, dari orang tua kita. Tapi ini bukan dari guru. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat
terhadap penyakit yang ada dalam hati para jemaah sekalian. Mengobati kita punya hati ini. Wa huda wa rahmatun. Ini adalah petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Kul, katakan Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Quran ini turun dengan karunia dan rahmat dari Allah. Fabidzalika falyafrahu. Karena itu hendaklah mereka gembira dengan Quran ini, Pak. Huwa khairum mimma yajma'un. Quran ini lebih baik dari apa saja yang dikumpulkan manusia, Pak. Harta, Quran lebih baik. Pangkat, Quran lebih baik para jemaah sekalian. Maka jangan kita mengabaikan Quran para jemaah sekalian. Jangan kita bilang, tidak ada kesempatan Pak Ustadz. Sibuki arisan, sibuki ini. Siapa kok? Kenapa saya bilang siapa kok para jemaah? Ternyata dalam Quran Pak disebutkan ada nanti umatnya Nabi Muhammad yang dilapor sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Pak sangat cinta kepada umatnya. Tapi kota liwat-liwat nih minta maaf ini. Tapi Pak, apakah ada orang tua melapor anaknya di polisi Pak? Ada kota liwat-liwat nih. Iya. Sebenarnya kalau cuma kesalahan kecil, masa dia mau lapor? Tapi kalau nasubuni sertifikat, umpamanya dan lain-lain sebagainya, terpaksa dilapor. Begini Pak, ternyata dalam Quran surat Al-Furqan yang ke-25, mungkin ayat 52 itu ayat berapa itu yang mengatakan, wa qala ar-rasulu, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku sudah berhijrah dari Quran, ya Allah. Harusnya kita berhijrah dari dosa, Pak. Meninggalkan dosa. Kenapa ini meninggalkan Quran? Ya sama dengan Kiai Abdul Jabbar Hasiri, Pak. Tapi ada yang masih ingat Kiai Abdul Jabbar Hasiri di sini, Pak, yang tua-tua. Iya, nah ini apa dia bilang kepada santrinya? Nah, disuruh kau mengaji, kamu menyanyi. Disuruh kau membantu, kamu membantah. Iya. Lalu dia kasih tahu santrinya pada Johan, nah, jangan kau terlalu banyak tidur. Kamalullah, santri itu biasa banyak tidur. Bosan aja kau tidur nanti di di kuburan. Ini sama-sama kayak ini muridnya Kiai Pak. Ini ketua masjid ini. Sama-sama kayak muridnya Kiai Pak Jabbar Hasiri, Pak. Di pesantren Gombara dulu para jemaah sekalian. Jadi apa maksudnya Pak? Quran, mari kita bahagia dengan Quran para jemaah sekalian. Ini tasnya ibu-ibu yang besar. Ada di Quran di dalam Budi? Kalau ada, ya malahan Masya Allah, Insya Allah. Darul Mukhlisin, Insya Allah. Jadi kita mudah-mudahan kita semua Pak. Ternyata Pak, apa Pak? Ternyata kalau kita cinta Quran, hadirin yang kami muliakan, kita disebut keluarganya Quran dan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Keluarga besar Al-Qur'an, keluarga besarnya Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira keluarganya Allah, kira-kira dijaga atau dibiarkan kita? Pasti dijaga, Jadi siapa yang mau dijaga oleh Allah, jadilah keluarganya Allah dengan menjadi keluarga Al-Quran para jemaah sekalian. Kalau anak muda sekarang tidak ada hari tanpa menyanyi, maka kita ini tidak ada hari tanpa mengaji para jemaah sekalian. Apalagi para jemaah sekalian, ini minta maaf, kebetulan saya ini Muhammadiyah Pak. Iya. Tapi tidak boleh saya itu puas Muhammadiyah saja para jemaah sekalian. Saya harus jadi Rabbani para jemaah sekalian. Karena Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad. Kalau Rabbani pengikut Rabbil Alamin. Rabbani Pak, dari kata Rabbul Alamin. Minta maaf Pak, biar kita tidak jadi Muhammadiyah tapi jadi Rabbani Pak. Iya. Apa itu Rabbani para jemaah sekalian? Kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu mau jadi Rabbani, pengikut Allah, pengabdi Allah, pencinta Allah yang akan dicintai juga oleh Allah, jadi Rabbani.
Hadirin yang kami muliakan, saya mengajak lagi, mari kita baca ini ayatnya Pak. Dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 89 kapan kalau tidak salah. Mari kita ikuti ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah rabbani. Wahai umat Islam, jadilah rabbani. Wahai pengurus dan jamaah al-mukhlisin, jadi rabbani. Wahai Muhammadiyah, wahai NU, wahai ini saja, jadi rabbani Pak. Pengabdi, pengikut dan pencinta Allah Pak. Kapan kita jadi rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu selalu mempelajari kitab suci Al-Quran dan kamu selalu mengajarkannya Pak. Kalau kita dalam halaqah mempelajari dan mengajarkan Quran, kita jadi rabbani. Dan ada dalam tafsir saya baca, hadirin yang kami muliakan. Kapan kaum muslimin itu berada dalam satu halaqah, lalu mereka mengkaji Quran, membaca Quran, tahsin dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya di saat itu langsung kabel-kabel mereka itu berhubungan dengan cahaya, yaitu cahaya Quran, dan cahaya Quran ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran Pak, hablullahi, tali Allah yang Allah turunkan ke dunia ini Pak. Siapa-siapa yang berpegang kepada Quran, berarti dia berpegang kepada satu ujung tali yang ujungnya yang satu ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tamario. Kalau kita ini pada jemaah sekalian mengkaji Al-Quran, maka inilah pusakanya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, karena saya sudah minum jahe tadi, sebenarnya biar 2 jam masih bisa kawan. Tapi terakhir para jemaah sekalian. Ya, hadirin yang kami muliakan, apa yang terakhir? Yang terakhir adalah jadilah kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan menjadi Abu Lahab. Jangan juga menjadi Abu Talib. Kenapa itu Abu Lahab para jemaah sekalian? Abu Lahab itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Amorena Nabita. Cuma sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya lahir, itu Abu Lahab sangat senang Pak. Sampai dia menyerahkan dia punya budak atau dia punya pembantu Suwaibah al-Aslamiyah itu coba kamu urus saya punya anak itu. Bantu Khadijah itu urus anaknya. Bukan Khadijah, Aminah Budi. Ya Aminah, bantu itu saya punya anak itu. Sampai di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian sudah berkeluarga dan 2 putrinya langsung dijadikan 2 menantunya Abu Lahab Pak. Karena cintanya Abu Lahab kepada Nabi. Cuma sayang di waktu Abu Lahab itu menyampaikan wahyu dari Allah, yang paling pertama emosi dan marah Abu Lahab para jemaah sekalian. Langsung dia tunjuk-tunjuk, tabballaka ya Muhammad sairal ayyam. Celaka kau Muhammad, suruh kau Muhammad. Alihadza jama'tana, untuk ini kau panggil kami di sini. Maka turunlah tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab dan celakalah dia. Jadi jangan kita begitu Pak. Kita umatnya Nabi Muhammad tapi tidak suka kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Seperti orang-orang yang biasa punya pabrik para jemaah sekalian, masa nalarang karyawannya yang wanita pakai jilbab. Tidak diperkenankan juga salat. Ini para jemaah sekalian. Jangan juga seperti Abu Talib. Abu Talib itu banyak jasanya Pak. Sayang dia meninggal tidak masuk Islam para jemaah sekalian. Tapi jadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu para jemaah sekalian. Yang betul-betul sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, banyak orang yang murtad Pak. Tapi Abu Bakar mengatakan, ayunqadul Islamu wa Abu Bakar hayyun. Apakah Islam ini dilecehkan dan Abu Bakar masih hidup? Saya tidak rela. Maka dia
mengajak sahabat-sahabat yang masih setia untuk memerangi orang yang murtad pada jemaah sekalian. Maka inilah yang terakhir para jemaah sekalian, pusakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama ini. Mari kita ikut memperjuangkan para jemaah sekalian. Kita amalkan dan kita ikut mendakwakan, mengajak orang kepada pengajian dan lain-lain sebagainya, yaitu sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Allah mensyariatkan bagi kamu dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang Allah wahyukan kepada Muhammad dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Tegakkanlah agama ini para jemaah sekalian. Insya Allah sebagaimana di akhirat itu Maliki Yaumiddin adalah hari pembalasan, maka seberapa kesungguhan kita memperhatikan agama ini para jemaah sekalian, begitu juga yang kita akan dapatkan di akhirat. Saya tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagai pun Allah Ta'ala, na jagai tauhid para jemaah sekalian. Ini kata kuncinya Pak. Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah juga akan menjaga kamu. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Mari kita sama-sama membaca doa Pak. Dan kita doakan juga saudara kita di Palestina Pak, yang sekarang ini sangat menderita. Kiranya Allah Subhanahu wa taala meringankan penderitaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza wa fi Rafah, fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ksib kurbatahum, Allahumma fukka usrahum, Allahumma baddil khawfahum amna ya rabbal alamin. Allahumma alaika bi a'daika a'daiddin alladzina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yuaduna awliya'akal muwahhidin wa yaqtuluna ibadakas salihin. Allahumma khalib baina kalimatihim wa shattid baina qulubihim waj'al tadmirahum fi tadbirihim wa adir alaihim dairatas saw wa anzil alaihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ihfadna mimma nakhafu wa nahdhar fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma nastaudi'uka biladana wa jami'a biladil muslimin min makril makirin wa dhulmil zalimin wa su'il khainin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu yang mulia ini Darul Mukhlisin, ya Allah kumpulkanlah kami di akhirat bersama-sama dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.